Itu gue bener-bener ngeliat, karena kan gue posisi paling belakang bang. Depan gue ini si Teteh sama si anak kecil ini. Anjir, apaan nih? Berhenti lah itu minum, gue sempat baca-baca ya ayat-ayat Al-Quran lah yang gue bisa di situ. Ya minta tolong gitu, jangan sampai ada kejadian aneh-aneh lagi soalnya bawa anak kecil nih gitu. Nah mulai dari situ nih bang, udah bener-bener gue ngerasa, wah ini kayak udah bukan di dunia kita nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Iqbal. Waduh, Bang Iqbal. Gimana ya Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Baik bang. Bang ya, alhamdulillah. Iya, Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. iya bang. Nah ini Bang Iqbalnya Iqbal yang ini bukan band apa namanya? Komeng Junior, Dilan. Kamu gitu. Dilan. Hati cucu gitu. Oke, kesibukan sekarang sibuk apa nih Bang? Kerja aja sih bang. Kerja. Dan sebelum Bang Iqbal bercerita, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Siap, Iqbal. Siap. Udah jauh-jauh dari Bogor teman-teman semua, tepatnya di daerah Ciumas ya Bang. Ciumas. Datang-datang ke Zimbabwe ya kan, untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua yang insya Allah nih di balik pengalamannya Bang Iqbal, teman-teman semua diambil pelajarannya. Yang buruknya buang jauh-jauh gitu Bang. Oke Bang, pada video kali ini Bang Iqbal CJR ingin menceritakan kejadiannya saat di mana Bang? Kejadian waktu naik di Gunung Gede bang. Gunung Gede itu sekitar tahun berapa itu? 2021 bang. 2021 berarti 2 tahun yang lalu akhir ya? bulan, ya di akhir tahun lah, di akhir tahun Desember. Mau berarti tepat mau 2 tahun nih ya? Ya kan ini kan mau 2023 akhir juga nih gitu kan. Dan saat itu lewat jalur mana Bang? Lewat jalur Cibodas bang. Oh Cibodas juga merupakan jalur favorit juga tuh teman-teman semua kan. Emang setiap pendaki mempunyai jalur favorit masing-masing Bang ya? Betul. Ada yang bilang Gunung Putri, ada yang bilang Cibodas, ada yang Selo Bintaro, ada yang lain-lain. Nah yang penting teman-teman semua naiknya jalur yang resmi, jangan sampai naik ilegal. Betul, sepakat tuh. Dan kalau boleh tahu lagi Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Intinya tuh Bang. Intinya jadi bang, saya naik ini sama satu keluarga nih bang, sama ibu sama 4 orang anaknya. Terornya ini bener-bener ini bang, kayak intens banget gitu bang. Sama si anak yang paling kecil ini bang, umurnya 7 tahun bang. 7 tahun? Anak umur 7 tahun. Oh 7 tahun? Udah diajak naik nih bang. Udah diajak naik? Iya. Berarti total berapa orang itu bang? Atau berapa keluarga? Satu keluarga? Berenam sama saya. Oh. Jadi saya, ibunya, anaknya 4. Anaknya 4 dan yang paling kecil? Yang paling kecil umur 7 tahun sama anak umur 10 tahun. Oh, yang ngalamin terus kejadiannya? Anak umur 7 tahun itu. Yang paling bontot? Paling bontot. Oke. Mungkin tahan dulu kali Bang Iqbal ya. Teman-teman semua pengen tahu nih pengalaman dari Bang Iqbal nih. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Di bulan Oktober itu adalah kita ngerencanain buat naik ke Gunung Gede. Dan itu benar-benar di-planningin lah. Dan singkat cerita, pas masuk di tanggalnya itu ternyata batal bang. Di bulan Oktober itu masih batal karena si teteh ini ada urusan lah. Ya jadi gue ceritain dulu bang, ini si teteh ini sama 4 anaknya ini. Jadi gue ada teman bang, namanya sebut aja Telina bang, namanya Telina. Sama 4 anaknya, yang pertama itu namanya kita sebut aja Bang Nat, umurnya 17 tahun. Yang kedua itu si Caca, si kakak, umurnya 15 tahun. Yang ketiga si Bang Nep umurnya 10 tahun, dan yang keempat itu si Dede umurnya 7 tahun. Nah, jadi singkat waktu Oktober kita kita rencanain itu ternyata batal bang. Si teteh ini ada urusan dia, jadi nggak bisa. Terus berjalan waktu, ketika gue lagi free gitu di bulan Desember, ternyata si teteh nge-WA bang, Bal lu ada di mana? Ini teh gue lagi di rumah, lagi ngapa-ngapain. Akhirnya dia ngomong, gue lagi posisi di Cibodas sama anak-anak. Rencana sih mau ke Ciberem, mau ke Curug Ciberem, kata dia. Rencana sih mau ke Curug Ciberem, lu mau kesini nggak, mau nyusul? Kemudian gue lagi free, lagi gabut juga bang. Ya udah teh, ntar malam gue kesana deh, kata. Jangan malam lah, katanya. Sekalian aja teh buat ke Gunung Gede. Ya udah lu kesini aja dulu, ntar kita omongin, kata si teteh gitu. Singkat waktu, malam itu beres, prepare tuh bang di rumah. Akhirnya gue telepon lagi, teh kira-kira ada yang mau dibawa nggak? Ada yang dari bawah gitu. Ada yang mau dibeli nggak atau apa? Nggak usah, gue udah ada semuanya gitu. Lu bawa badan sama peralatan lu sendiri aja. Kalau tenda segala macam udah ada di sini. Kalau misalnya mau naik mah gitu kan, kata dia. Nyampe tuh bang sekitar jam 2, karena kan deket bang dari Bogor. Ketemu gue sama si teteh. Tapi dari situ rencanain lah buat paginya kita naik ke ke Gunung Gede via Cibodas gitu. Awal pendakian ini sebenarnya nggak di-prepare buat naik bang, nggak di-prepare karena kayak ya gue juga cuma bawa ala kadarnya gitu kan, sama peralatannya emang sih ada tenda, cuma tendanya cuma yang kapasitas 4 buat 6 orang gitu kan, jadi nggak terlalu proper gitu bang. Pas pagi itu sekitar jam 6 kita bangun tuh bang, siap-siap buat packing buat naik ke atas. Awalnya sih pas naik itu nyantai-nyantai aja bang, kayak ketawa-ketawa biasa-biasa gitu kan, karena saya namanya naik sama anak-anak bang, anak-anak 4 anak ini kan kayak masih ini banget, kita excited banget kayak ke alam gitu-gitu. Apalagi anak pertama ini kan bisa dibilang suka banget gitu kayak tentang alam. Anak yang pertama ini sama anak yang pertamanya ini saya lebih mengayomi adik-adiknya, semua peralatan dia yang bawa gitu kan. Sama dia di situ tuh jadi tim leader, dia di depan buat buka jalan. Jadi jam 8:30-9 kita naik bang. Naik tuh dari Cibodas, kita berdoa di base camp Cibodas. Naik ke tempat Cimaksi, ketemu sama beberapa ranger di situ. Ada yang kebetulan kenal juga bang di situ, sama beberapa ranger di sana. Akhirnya mereka nanya, mau kemana nih? Mau ke Ciberem? Bawa apa namanya? Nggak bawa apa-apaan gitu. Ini sama anak-anak tuh sama anak-anak yang di depan sama si teteh itu. Oh ya udah, kata si salah satu ranger. Oh ya udah, hati-hati kata. Akhirnya kita naik bang, lewat Cibodas nih bang. Kan Cibodas ini terkenal dengan trekking batu-batuan ya bang. Yang batu-batuan kayak batu-batu kali, cadas gitu. Tajam-tajam lah. Waktu itu gue naik pakai sendal bang. Kemarinnya tuh abis hujan jadi agak licin. Nah sampai pos 1 Ciberem ini bang, kayak banyak tukang jualan, ada tukang jualan cilok gitu kan ada di situ. Kita agak lama lah di situ, rehat dulu di situ. Nah di sini mulai ada keanehan bang. Si Dede ini anak yang paling kecil yang umur 7 tahun ini, jadi dia yang awalnya excited banget, tiba di pos 1 pas mau naik ke atas melanjutin ke Gunung Gede ini bang, tiba-tiba dia kayak malas-malasan bang. Kayak malas-malasan, kayak ngerengek gitu. Kayak ngerengek ya, mungkin yang mikirnya kita wajar aja gitu kan, karena capek, masih bocah kecil gitu kan. Akhirnya habis dari situ masih aman tuh, masih Rawadanok 1, Rawadanok 2, terus Batu Kukus 1, terus Batu Kukus 2. Nah di Batu Kukus 2 ini bang, mulai kejadian saya ngerasa tuh aneh bang. Di Batu Kukus 2 ini
Kan Batu Kukus 2 ini kan bentuknya posnya pos, terus kayak di samping kirinya itu kayak jalur nanjak kan, kayak jalur nanjak. Di depannya tuh kayak ada bekas pondasi yang tempat duduk tuh, ya kayak ada batu-batu sama semennya gitu. Nah di bekas pondasi itu bang, tiba-tiba ada burung bang, kayak burung jalak tapi warna hitam. Kenapa gue tahu itu kayak burung jalak? Karena gue pernah ngeliat bentuk burung jalak bang, jalak Bali, tapi dia warna hitam. Beda gitu sama gagak, bukan gagak itu, gue pastiin itu bukan gagak. Nah pas gue samperin nih bang, gue samperin mau ngasih kayak makanan gitu. Kalau misalnya itu burung liar, otomatis kabur dong. Udahlah, gue lemparin kan itu biskuit itu. Ternyata dia nggak mau ngambil. Ya udahlah, gue balik lagi ke pos kan. Pas gue balik lagi ke pos, si burung ini udah nggak ada, hilang bang. Nah pas dari burung ini hilang, cuaca udah mulai berubah. Kayak hawa itu udah mulai berubah bang. Yang tadinya terang, banyak matahari dari sela-sela pohon itu bang masuk. Ini hilang, udah gelap gitu. Kayak mendung cuacanya. Akhirnya gue putusin ngomong sama yang lain tuh, sama Telina dan anak. Nah yuk kita lanjut jalan yuk ke atas katanya. Jangan sampai kehujanan sebelum si air panas. Takutnya kan kalau misalnya kehujanan di air panas licin bang. Akhirnya gue mutusin buat lanjut lagi jalan bang ke pos air panas. Akhirnya nyampe lah kita di pos pemandangan. Nah di situ sempet anak-anak tuh sempet ke MCK dulu, kan ada MCK tuh bang. Lanjut ke pos air panas. Kayak dari pos air panas kita inilah mutusin buat makan siang di situ, karena di situ udah sekitar jam 2-an bang. Nah kita istirahat itu lumayan lama lah, karena makan di situ sekitar sejaman kita istirahat di situ. Akhirnya beres dari situ kita jalan lagi ke Kandang Batu. Dari Kandang Batu ada kejadian yang anak kedua ini bang, yang anak umur 10 tahun ini kepleset sama di situ ibunya panik bang, sempat panik karena di lututnya sempat berdarah sedikit. Dan keplesetnya ini aneh bang. Jadi keplesetnya ini dia di jalan datar, tiba-tiba jatuh ke depan gitu, kayak ada yang nyelengkat. Padahal itu jalan datar bang, kan tahu kan di Kandang Batu itu kan datar jalannya. Nah, itu kayak dia ada yang nyelengkat, anak kecil itu, si anak umur 10 tahun ini bang, si Bang Nep ini. Akhirnya di dengkulnya ini berdarah, ibunya sempat panik kan. Gak apa-apa Bang Nep, gak apa-apa bang, gak apa-apa. Akhirnya oke lah, gak apa-apa, kita lanjutin buat lanjut ke Polres Kandang Badak. Nah sebelum Kandang Badak kan ada air terjun tuh bang. Nah kita mau foto-foto dulu di situ anak-anak di air terjun yang tengah-tengah itu antara pos Kandang Batu sama Kandang Badak. Nah beres dari situ lanjutlah kita naik ke atas. Mulai dari air terjun itu kan bang, naik ke Polres Kandang Badak itu agak terjal bang. Lumayan terjal lah jalannya. Naik terus gitu. Akhirnya kita jalan bang ke atas, naik ke atas. Nah si Dede ini di pertengahan jalan, si Dede ini sempet sakit perut bang, sakit perut. Jadi kita sempet agak-agak panik karena takutnya ini gitu bang, takutnya dia nggak bisa nahan. Jadi sempet panik buat nyari tempat buat dia ini gitu, pup lah gitu. Kita sempet runding dulu di situ. Kalau lanjutin ke atas, kita harus bareng-bareng nih bang, mutusinnya bareng karena itu udah mulai sore, udah sekitar jam 3:30. Jadi beres dari situ kita mutusin buat bareng-bareng. Ternyata si Bang Nat ini, yang anak pertama ini, dia capek mungkin ya nungguin adeknya terus, nungguin karena kita jalannya lama nih di belakang. Capek mungkin dia, karena akhirnya dia ngomong kayak gini bang, yaudah Bang Nat sama si Nepan ke atas deh duluan ke pos Kandang Badak buat tenda di sana duluan, kata dia gitu. Si mamahnya ini sempet nolak bang, si Telina, jangan kita bareng-bareng aja. Terus akhirnya si Telina nanya ke gue, gimana Bal kalau misalnya mereka duluan? Sebenarnya dari sini treknya jelas, nggak terlalu rumit lah gitu. Treknya jelas, pokoknya ikutin trek aja gitu, jangan melipir jalur yang jalur singkat kan suka ada motong-motongnya tuh bang. Ya udahlah, akhirnya mereka diizinin nih sama ibunya buat naik ke atas, lanjut duluan berdua. Jalan berdua nih, seanak pertama, seanak ketiga. Gak lama kemudian sekitar 15 menit, ternyata mereka nunggu bang di depan. Dan alasannya mereka ini, kita bareng-bareng aja deh naiknya. Akhirnya beres dari itu si Bang Nat ini ngomong ke gue bang, Om Iqbal jalan di depan duluan, kata si Bang Nat ini. Kenapa emang ya? Gak apa-apa, Nathan di belakang ngejagain si Dede. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya dari situ tuh posisi kita berubah. Gue jadi di depan, si Bang Nat ini di belakang, di paling belakang.
sekitar 10 menit jalan, kan ada tuh bang jalur yang ada letter S gitu tapi nanjak gitu tuh jalannya. Di sebelah ini kan sebelah kanannya jurang, terus di samping sana ada lembah lagi. Nah di ujung lembah ini bang ada sosok bang. Sosoknya ini cewek, pakai baju putih, rambutnya panjang, kayak bisa dibilang kayak kuntilanak lah bang. Tapi jauh bang, sekitar ada 30 meteran, 40 meter di seberang jurang sono. Nah situ memikirnya, lama gua naik gunung gitu, gak pernah gua ngeliat-liat kayak gituan, mungkin halu gitu. Akhirnya diliatin lagi, tetep itu sosok masih ada bang. Akhirnya gua mutusin buat manggil nih anak-anak di belakang. Gimana di belakang aman gak? Kata. Gak lama si teteh nyaut, aman bal, aman gitu. Om nungguin di sini ya gitu. Ayo cepet naiknya pelan-pelan. Jangan buru-buru soalnya licin. Bias dari situ pas naik tuh bang, mereka udah sampai tempat saya nih di atas. Saya ngeliat lagi ke ujung, itu udah gak ada bang sosoknya. Lanjutlah bang, kita jalan ke Kanang Badak. Karena di situ udah mulai deket lah, paling naik 1-2 tanjakan lagi ke jalur datarnya. Sebelum Kanang Badak kan ada jalur datar tuh bang. Dari situ dan jam 5-an itu kita nyampe di Kanang Badak. Pas di Kanang Badak ini kita bareng-bareng nyampe, langsung lah bikin tenda segala macem lah, pokoknya disiapin buat bermalam di situ. Akhirnya singkat waktu bang, kita udah beresin tenda, udah beres segala macem semuanya. Malam lah bang, sekitar jam 8 jam 9-an deh. Itu posisinya lagi masak. Pokoknya sebagian udah ada yang tidur juga, udah jam segitu. Nah si dede ini di jam segitu udah mulai diganggu nih bang. Tidur cuman dia ini bang ngerengek kayak tapi dia tidur, matanya tuh merem gitu. Jadi si ibunya ini kenapa ya bal gitu. Gak apa-apa tuh, mungkin capek atau meriang. Emang pas dipegang juga jidatnya panas badannya. Kayak mungkin dia kayak kayak demam gitu. Demamnya lumayan parah sih. Ngelihat si dede kayak gitu, akhirnya gue ngomong, teh langsung kasih obat aja, kasih obat dulu sebelum tidur. Obatnya apaan bal gitu. Emang teteh nggak bawa obat? Kagak, gue nggak bawa obat. Gue paling bawa obat ginian doang, kayak obat ya penurun panas warung lah gitu. Ya udah nggak apa-apa teh, ibu kasih itu. Tapi ini boleh nggak bocah kecil dikasih dosis sedewasa? Ya kasih aja setengah, kata gue gitu. Kasih aja setengah coba teh. Udah akhirnya diminumin lah. Pas diminumin ternyata nggak mau bang, nggak masuk. Muntah lagi tuh si dede. Akhirnya si teteh ini kayak udahlah dikelonin lah gitu, dipeluk, terus ditidurin. Bisa nih si dede ini bisa tidur sekitar jam 10-an. Nah di jam 10-an ini bang, kita udah semuanya udah tidur tuh. Dan gue kebenaran masih belum bisa tidur karena keras sempit gitu. Kita tenda kapasitas 4 dimasukin sama 6 orang, walaupun ada 2 anak kecil tetap aja kan sempit gitu bang. Jadi posisi tenda gue itu bang ada di nggak jauh dari trek mau naik ke Tanjakan Setan. Nah sekitar jam 10, jam setengah 11-an gue ngedenger ada suara langkah kaki bang. Pertama ini satu langkah kayak satu orang gitu, tek 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 tek. Pertama, nggak lama kemudian kayak banyak bang, kayak ada rombongan baru turun gitu. Gue mikirnya kan ini paling yang melintas dari Cibodas dari Putri ke Cibodas, biasanya kan gitu. Mereka kena malam mungkin di puncak. Nggak gua ini nih bang, nggak gua hirauin, udah biarin aja dah gitu. Tetap tuh suara itu tetap ada, sekitar ada 5 menitan deh bang, kayak truk tapi nggak, suaranya tetap sama gitu. Karena kan kalau misalnya mereka ngejauh kan otomatis suaranya mengecil bang. Ini enggak, tetap suaranya segitu, truk gitu. Akhirnya kok ini ada yang aneh gitu. Masih mikir positif lah di situ bang. Kayak mungkin yang mereka turun rame, sama nggak mau ganggu kita, sama nggak mau ganggu yang ada di Kanang Badak ini karena udah malam. Jadi mereka nggak ada ngobrol. Nah, dan anehnya bang, kalau misalnya rombongan ini tuh harusnya mereka ngobrol dong bang, ada suara ngobrol. Ini tapi nggak ada bang, cuma langkah kakinya doang. Cuma langkah kaki, truk, ada banyak lah, sekitar ada 10 orangan langkah kakinya itu. Nah dari situ gue ambil headset di tas. Pas gue udah masukin satu, sini di kuping kanan masih kedengar, masih belum gue pasang nih headset. Kuping kanan tuh kayak ada suara gedebuk jatuh, kayak ada suara batang kayu. Akhirnya gue copot lagi tuh headset. Apaan tuh? Akhirnya gue mutusin buat keluar bang. Gue buka tenda, gue keluar, ngelihat
sekitaran kan, karena posisinya ada di sebelah kanan ke arah turun yang ada plang kandang badak tuh, baru di sekitaran situ suaranya. Akhirnya gue ngeliat ke arah situ, kan pakai senter bang, pakai senter yang SWAT gitu, yang bisa dikecil gedein gitu. Pas gue senter bang, gue ngeliat lagi sih bang si sosok perempuan ini bang, ngadepnya ke arah kita bang, ke arah tenda kita. Jadi si posisi perempuannya ini duduknya di deket plang yang kandang badak bang. Kan ada kayak kayu tiduran gitu, yang biasa ada tukang kalau misalnya weekend tuh rame, kalau weekend ada warung di situ. Nah di situ bang duduknya si perempuannya itu. Pas gue lihat di situ sempet nge-freeze bang gue di situ bang, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, mau masuk ke dalam nggak bisa, mau jalan kayak berat banget kaki. Padahal itu tenda, jadi gue keluar tenda ada playseat. Nah di depan playseat itu bang gue diri. Menurut ceritanya si Telina, pas gue ada di luar ini, si Dede sempat ada suara nangis, kayak ngerengek, agak kenceng. Pas si Telina ini bangun, ternyata si Dede masih tidur. Akhirnya dia ngelihat ke arah gue nggak ada di ujung nih bang, di tempat tidur gue. Tapi posisi tenda ini ketutup. Dia coba ngecek gue ke depan gitu buat ngebuka si tenda ini. Krek, dia buka. Yang dia lihat di depan tenda itu bukan gue bang, tapi si sosok cewek ini bang, si kuntilanak ini. Dan itu dia nunjukin mukanya bang, kayak dia tuh posisi dirinya, si kuntilanak ini posisinya itu ada di posisi gue diri kan, tenda terus playseat. Nah itu di depan gue, harusnya gue, tapi itu yang si Telena lihat itu si kuntilanak itu bang. Jadi posisinya tuh di gini bang, kayak kan playseatnya kan agak-agak nunduk gitu, posisi kuntilanak juga gitu, tapi dia nunjukin muka ke si Telena. Pengakuan dia tuh sempat nge-freeze, dia sempat kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu bang. Pas kaget ngelihat kayak gitu, dia balik badan langsung tutup tenda. Dia coba buat tidur, buat inilah, maksudnya buat muji-muji Tuhan, karena kan agamanya beda sama gue bang. Ini balik lagi versi gue bang ya. Pas gue di depan itu gue ngelihat si kuntilanak yang ada di dekat pelang kandang badak ini bang, sempat nyebut astagfirullahaladzim gitu. Bisa lah gue jalan bang, masuk lagi ke dalam tenda. Gue nggak mikir apa-apa, langsung pasang headset, langsung coba buat tidur. Akhirnya bisa lah bang tidur gue di situ. Ada sekitar kejadiannya tuh memakan waktu lama lah bang, sekitar ada 30 menitan dari posisi si langkah kaki sampai si sosok cewek ini muncul. Ada sekitar 30 menitan jangka waktunya. Nah singkat waktu di malam itu akhirnya gue bisa tidur bang. Datang pagi nih bang, pas datang pagi biasalah pagi-pagi tuh gue ada kebiasaan buat ke kamar mandi gitu, apa sakit perut mulu kalau pagi-pagi. Jadi di pagi-pagi ini langsung gue, kan di kandang badak ada MCK bang, ada MCK-nya. Nah maksud gue lah gue pagi-pagi ke kamar mandi situ sekitar jam 6:30 lah, ke toilet. Nggak lama pas gue keluar, di depan tuh ada yang ngobrol bang, kayak pendaki-pendaki yang lain gitu. Ngobrol, mereka di dekat pancuran air. Mereka ngobrol di situ. Kayak ngobrol-ngobrol, akhirnya gue ngutusin buat ngikut nimbrung lah di situ, buat ngikut nimbrung. Bang ini, akhirnya kenalan. Ada yang dari Solo, ada yang dari salah satu ranger di gunung yang ada di Jawa Barat gitu bang. Ada yang pengakuan dia sih kayak gitu. Akhirnya ada satu orang yang dari Solo ini ngomong bang, malam yang ini kemana ya? Yang apa namanya? Malam yang pada turun lintas, pada camp di mana ya? Oh ngedenger juga bang. Iya rame gitu, masa kagak kedengeran. Cuma aneh. Dia ada suara langkah kaki, cuma kagak ada yang ngobrol gitu. Gue mikirnya ya udahlah, mungkin dia nggak mau ganggu kali, nggak mau ganggu kita, takutnya berisik gitu kan. Dia ngomongnya kayak gitu. Gue notice lagi dong sama kejadian malam itu. Oh ternyata bukan gue dong yang ngalamin nih bang, bukan gue dong yang ngalamin ngedenger suara kayak gitu. Si ranger ini ngomong kayak gitu. Udahlah, paling juga di kandang batu mereka gitu. Udah nggak usah dihirauin, lupain aja gitu. Akhirnya udahlah. Oh berarti yang dengar kejadian itu bukan gua doang yang ngalamin, dan pasti yang udah dipastiin itu udah bukan orang. Udah beres dari situ, baik lagi ke tenda bang. Nah si Dede ini masih meriang bang, belum bisa bangun, belum bisa ngapa-ngapain, bahkan buat ke kamar mandi aja dia masih nggak sanggup bang. Akhirnya yang tadinya kita mau naik ke mau naik ke puncak gede, kita nggak jadi tuh naik ke puncak gede karena ngelihat kondisi si Dedenya gitu. Sempet sih si Telina ini sempat ngomong, yaudah kalian kalau mau naik aja, Bal lu temenin si
si Nathan sama si Nevan katanya, kata si Telina. Buat naik ke atas kalau misalnya mereka mau. Tapi kan namanya kakak ya bang, kalau kakak ngelihat adanya lagi sakit kayak gitu, mereka nggak mau dong gitu. Jadi ya udahlah kita bareng-bareng aja di sini gitu, nunggu si Dede supaya ini lagi sehat lagi, aman lagi gitu. Nggak jadi kita bang ke puncak Gunung Gede. Kita tuh nungguin si Dede sampai sekitar jam 12-an bang, jam 12-an tetep tuh masih dengan kondisinya kayak gitu. Dan posisi di Kanang Badak itu sekitar jam 12-an itu, jam 12 siang ya bang, jam 12 itu udah yang lain itu udah prepare, udah pada mau turun bang. Jadi posisi di Kanang Badak itu cuma ada 4 tenda bang, cuma ada 4 tenda, ada 4 rombongan lah, 4 rombongan gue, terus rombongan yang ranger ini sama rombongan Solo 2 tenda. Nah si rombongan Solo ini udah prepare, udah packing nih, dia udah mau turun ke base camp Cibodas. Akhirnya mereka ngomong, bang kita duluan ya turun. Oh iya bang ya hati-hati. Kalian turun jam berapa? Atau mau lintas ke ke Putri kata dia. Enggak, kita turun lagi nanti ke Cibodas. Oh nggak jadi puncak, enggak ini lagi ada trouble sedikit. Oh ya udah kita duluan ya bang kata mereka. Ya udah, mereka turun duluan tuh bang yang rombongan Solo. Nah jadi di situ cuma ada 2 tenda bang, posisi tenda gue sama si tenda ranger ini. Nah si ranger ini dia juga bertiga, dia sama istrinya sama anaknya, dan anaknya ini masih kecil juga bang, sekitar paling belasan tahun lah, sekitar 11 sampai 12 tahun. Jam 1-an itu si rangernya prepare juga nih bang, dia mau turun juga. Dia sempat nanya tuh ke kita, mau turunnya berapa bareng aja yuk katanya. Ya bang, tunggu bang, ini masih ada trouble, si ini yang paling kecil masih demam kata gue. Oh emang ini apa namanya nggak bawa obat-obatan? Bawa sih bang, cuma obat-obatan biasa doang, soalnya nggak tahu bakalan kayak gini. Ya harusnya kita sempat diceramain tuh bang sama si ranger. Akhirnya kalau misalnya mau naik nggak usah, jangan nyepelein kata dia. Jangan nyepelein, bawa obat-obatan yang prepare, apalagi bawa anak-anak kayak gini harus bener-bener diperhatikan kata dia gitu. Akhirnya dia balik ke tenda, dia ngambil lah obat-obatannya dia buat ngasih obat-obatan yang lebih prepare gitu, buat diminumin ke si Dede ini. Habis dari situ, udah nih minumin aja bang, nggak apa-apa ini anak saya juga umurnya masih ini kok, masih istilahnya masih sedosis lah gitu. Akhirnya cobalah diminumin ke si Dede. Sekitar jam 2-an dia turun nih bang. Udah kita duluan ya bang. Akhirnya gue sempet pesan gini bang, kalau misalnya nanti tolong bilangin ke salah satu ranger di bawah, kalau misalnya kita nggak turun malam ini, besok paginya minta tolong dijemput. Takutnya si Dede ini trouble, nggak bisa diajak turun. Ntar bilangin gitu aja ya bang. Nitip pesan kayak gitu. Oh ya udah siap, nanti kita sampein orang bawah kata. Akhirnya diturun lah jam 2 tuh. Dari situ tenda kita cuma sendiri bang, kita rombongan kita sendiri doang situ. Dengan si Dede masih kayak gitulah, masih kayak ngerengek, terus demamnya masih tinggi, masih belum bisa ngapa-ngapain. Itu jam 2-an tuh bang. Gue ngomong ke Telena gini, kalau misalnya masih kayak gini juga sampai jam 3 lebih, paling gue turun duluan. Gue manggil salah satu ranger yang gue kenal di bawah gitu, buat ngejemput ke sini. Ya udah bal, tunggu aja dulu sampai jam 3 jam 4-an kata dia gitu. Takutnya ntar lu turun ke bawah malah si Dedenya bisa sehat gitu. Akhirnya gua tungguin lah bang sampai jam 3 jam 4-an. Nah jam 3 ini ada pendaki dari Cibodas serombongan lah. Mereka serombongan naik dari Cibodas ke Kanang Badak ini, ngecamp lah di situ. Sempat tegur dia ke sini, bang beres lintas kata dia. Enggak, kita dari Cibodas bang katanya. Akhirnya udahlah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Singkat waktu, ternyata jam 3 lebih ini bang si Dede udah agak mendingan gitu. Dede pengen ke toilet kata si Dede gitu. Akhirnya dianterin lah sama kakak. Ya udah sama kakak-kakaknya dianterin nih. Lah mereka ke toilet tuh bertiga. Akhirnya si Telena ngomong ke gue, bal si Dede kayaknya udah mendingan deh. Udah turun yuk kata dia. Yakin tuh udah mendingan kata gue. Ya sih kayak panasnya udah turun sih, cuma tadi lihat dari raut mukanya juga udah agak enakan gitu kata dia. Akhirnya itu gue packing bang, tenda gue packing berdua sama anak yang pertama nih. Packing, masukin carrier semuanya. Beres deh pas si Dede balik ini udah beres semua, kita udah tinggal siap buat turun. Akhirnya sekitar jam 4-an kita mutusin buat turun bang. Dengan segala konsekuensinya gue ngomong kayak gini. Nanti kalau misalnya si Dede ada drop lagi teh di bawah, mau nggak mau kita ngecamp teh ya.
kita ngecamp ya, jangan lanjut. Ya udah bang, siap ya. Kita lanjut lah bang, turun ke bawah. Gak lama gerimis. Kita kan kayak panik. Kayak gue juga nggak bawa jas hujan, nggak bawa. Tapi ya mereka ini ada bawa beberapa, cuma 2 gitu. Jadi yang dipakein si anak yang paling kecil sama yang kedua aja nih, yang dipakein jas hujan. Yang kita sisanya nggak pakai jas hujan. Tapi cuacanya itu udah mulai gelap. Nah, posisinya tuh kita turun sampai Kanang Batu jam 5-an tuh bang. Jam 5-an istirahat dulu di Kanang Batu sebentar. Langsung gua ngomong ke Telina, yaudah kalau misalnya istirahat jangan di sini teh, mending di pos aja, mending di ini aja, jangan sampai kita kemalaman di air panas. Gue mikirnya gitu kan, karena kalau misalnya nyebrang di air panas ini malam-malam takutnya ada apa-apa gitu, pokoknya licin lah gitu, bahaya lah kalau malam-malam lewat situ. Kan kabut juga sama embun-embun dari air panas ini kan pasti nggak enak banget kalau malam-malam. Air terjunnya ini bang, di air-air ini ada sempet kejadian gue kepleset bang. Jadi posisinya itu kan gue nganter dulu si 2 anak cowok depan nih bang. 2 anak cowok ini gue nganter dulu ke seberang. Terus gue balik lagi buat ngejemput si dua anak cewek sama si Telina. Gue balik lagi situ. Pas gue balik lagi nganter mereka bertiga ini, di tengah jalan gue jatuh bang, di air panas. Gue jatuh sempet di tempat pokoknya licin banget lah itu. Karena kan gue posisinya pakai sendal. Di situ sempet panik tuh si Telina, sempet panik ke gue, ngomong, wah lu nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa teh, aman kata. Kata gue, ya udah akhirnya lanjut lah jalan set, lanjut sampai pos pemandangan. Kalau dari turun mampir lagi itu ke MCK. Nah beres dari situ turun lagi terus ke bawah Batu Kukus 2 kita. Nah di Batu Kukus 2 ini tuh udah maghrib nih posisinya. Gue ngomong kayak gini, pokoknya teh kita lanjut turun, kan si Dede masih nggak apa-apa nih. Kita lanjut turun, tapi sebisa mungkin jangan sampai kita ngecamp di antara pos selanjutnya ini teh, sampai ke pos 1. Kayak di pos Batu Kukus 1, pos Rawadenok 2, Rawadenok 1 itu kita jangan sampai ngecamp di situ. Karena gue punya cerita sebelumnya gitu, kayak flashback ke belakangnya gue punya cerita di situ. Pokoknya space-nya tuh antara Batu Kukus 1 sama Rawadenok 1 bang. Jadi gue lewatin ada 2 pohon gede bang, kanan kiri. Pohon gede di sebelah kanan di berbentuknya kayak gerbang gitu bang, kayak gerbang. Pas ngelewatin pos itu udah bener-bener beda bang semuanya bang. Jadi kayak kita tuh masuk ke tempat yang bukan tempatnya kita, yang tadinya banyak suara jangkrik ini segala macam, suara-suara hutan gitu. Ini nggak ada, kayak hening aja gitu suaranya. Wah kata gue mikir kok kayak gini banget gitu, suasananya kayak beda banget. Akhirnya dari situ, nah mulai dari situ nih bang, udah bener-bener gue ngerasa, wah ini kayak udah bukan di dunia kita nih bang. Soalnya di situ tuh kayak si posisi kuntilanak itu udah kelihatan lagi bang. Sama gue udah kelihatan, gue nggak tahu ya sama si mereka di depan ini mereka ngelihat atau enggak. Tapi gue yang di belakang ini, gue ngelihat si kuntilanak ini masih ngikutin kita. Nah pas di situ turun ke bawah dan di kanan kirinya ini ada banyak sosok kayak mata merah gitu bang. Bintik merah kayak mata gitu. Pokoknya banyak ada di sebelah kanan kirinya itu. Gue nggak tahu itu mereka apaan. Cuman yang gue lihat cuma mata doang. Tapi yang jelas kelihatannya tuh si kuntilanak ini bang. Sebisa-bisanya gue gitu bang. Gue baca-baca ayat Al-Quran gitu. Sebisa-bisa gue. Terus gue juga ngomong sama si Teteh, sama mereka. Teh, kalau bisa ini deh nyebut-nyebut gitu dalam agamanya mereka gitu. Akhirnya mereka ini kayak kan kalau mereka itu kayak nyanyi-nyanyi gitu bang. Badan merindingnya segala macem gitu bang. Sama si kan posisinya si Teteh sama si anak yang paling bontot ini dipeluk ini bang. Dirangkul, dituntun lah gitu di jalannya, sama dipeluk gitu. Di belakang si Teteh ini ada sosok bang, perempuan tapi ini perempuan berjubah warna hitam, dalamnya merah. Dibilang bukan kuntilanak bang, jadi warna hitam, pokoknya berjubah gede lah gitu, kayak ngerangkul mereka berdua gini. Itu gue bener-bener ngeliat, karena kan gue posisi paling belakang bang. Depan gue ini si Teteh sama si anak kecil ini. Anjir kata, apaan nih? Si sosok pas dari muncul si jubah hitam ini bang, sosok kuntilanak ini sama mata-mata yang di samping kanan kiri udah nggak ada bang, hilang. Awalnya gue nggak tahu tuh si jubah hitam itu apa, tapi nanti mungkin gue ceritain di akhir. Pokoknya semenjak kemunculan si jubah hitam ini, suasana udah baik lagi bang. Jadi kayak kita turun ke bawah ini kayak udah aman-aman aja lah gitu, sampai ke pos 1.
Akhirnya singkat cerita kita sampai bang ke pos 1 bang. Dengan posisi waktu itu udah sekitar jam 8 setengah 9-an bang. Kita sempat cita-cita lah di pos 1. Nanya-nanya gitu. Om, khususnya si Bang Nathan ini, yang anak pertama ini, si Nathan ini. Si Nathan ini ada satu kejadian bang yang dialamin sama dia. Sebenarnya bukan dialamin sama dia sih, yang ngeliatnya gua, cuman kayaknya yang diincer tuh dia. Di pos Rawa Denok 2. Nah dia tuh nyampe duluan bang. Jadi posisinya tuh dia paling depan, dia nyampe duluan di pos itu, dia duduk. Di pos itu, di depan pos itu, bukan di pos, di depannya. Dia duduk di situ. Gak lama gue sampai. Gak lama kita sampai itu di paling belakang, kita sampai ke pos itu. Nah di situ gue ngeliat ada kayak sosok laki-laki di belakang, tua, itu ngeliatin ke arah si Nathan. Dan habis dari situ pas gue sampai, si Nathan sempat ngomong, Om, Nathan kencing dulu di situ ya. Nathan kencing dulu di situ ya, di belakang pos. Akhirnya gue teriak kan karena gue ngeliat si sosok laki-laki ini di belakang pos itu. Jangan di situ Bang Nathan. Kalau mau di jalur aja, jangan di pos itu. Emang kenapa Om? Jangan itu di jalur aja, ambil kita jalan lagi yuk katanya. Karena gue udah bener-bener aneh banget itu ngelihat si sosok ini. Udah kita jalan sama si Nathan ini. Akhirnya di situ dia pipis. Beres dari situ. Itu tuh kejadiannya sebelum muncul si ini bang, sebelum muncul si sosok jubah hitam ini kejadiannya. Si Nathan ini sempat tanya, jalan di belakang ngelihat apaan aja Om? Wah udah dia nanti aja ceritanya di bawah katanya. Akhirnya dari situ kita sempat istirahat tuh agak lumayan lama di pos ini, di pos 1 ini. Sekitar jam 9-an turun bang, kita turun ke bawah. Kan kalau turun itu ngelewatin si jembatan Rawa Penyancang ya bang. Harusnya kan itu jembatan paling lama ya 15 menit ya bang ya. Paling lama ya. Ini kayak sejam tuh gak nyampe gitu. Kayak gak nyampe nih jembatan gitu, panjang banget. Ada belokan lagi. Kan ke ujungnya kan lurus doang gitu kan, ujungnya. Kayak kita nyari ujung itu gak nyampe kayak. Aduh sempat ngerunding tuh kita di sini. Berhenti dulu tuh bentar, istirahat lu. Kenapa bah? Udah istirahat lu. Di sini bentar, minum bentar gitu. Akhirnya berhenti lah situ minum. Gue sempat baca ya ayat-ayat Al-Quran lah yang gue bisa di situ. Ya minta tolong gitu, jangan sampai ada kejadian aneh-aneh lagi soalnya bawa anak kecil nih gitu. Akhirnya beres dari itu kita lanjut jalan. Cuma 2 menit jalan udah kelihatan bang ujung-ujungnya. Pas di belokan terakhir belok kanan itu, lah ini ujungnya. Lagi kita nggak sampai gitu kan. Dari situ beres lah kita ngelewatin si jembatan ini. Jalan. Nyampe kita ke tempat yang paling gue takutin di Gunung Gede bang. Tempat yang paling gue takutin di Gunung Gede ini si Telaga Biru. Gak tahu kenapa gue gak tahu ke mindset ya. Gue gak mau ketemu Telaga Biru itu malam-malam. Sampai Telaga Biru itu malam-malam. Tapi di situ tuh gue udah bener-bener malam di situ. Udah sekitar jam berapa tuh? Jam setengah 10-an gue sampai situ. Akhirnya gue lewat lah di situ bang. Nah di sini si Dede udah mulai aneh lagi deh bang. Udah mulai aneh. Dia ngerengek. Dia ngerengek tuh kayak capek. Tapi mamahnya suruh berhenti tuh dia nggak mau bang. Kayak dia takut ngelihat sesuatu. Tapi dia nggak mau cerita. Akhirnya si mamanya ngomong, yaudah dia berhenti dulu istirahat dulu ya. Tapi dia nggak mau berhenti, jalan terus. Tapi sambil pelan-pelan tapi di jalan terus bang. Kayak takut ngelihat sesuatu gitu bang. Posisi jalannya itu si Nathan pertama, si kakak nih kedua. Nah si kakaknya ini sempat blank dia di situ. Kenapa gue bilang sempat blank? Karena dipanggilin dia nggak ngejawab. Telina si mamanya ngomong ke kita. Udah istirahat lu bentar bang. Akhirnya duduk lah kita sini. Tapi si kakak ini tetap jalan terus ke depan. Kak, tungguin kak. Ini si Dede istirahat dulu. Si kakak ini nggak ngejawab. Gue ngomong, yaudah teh gue kejar ya bentar. Ya bang, kalian duduk aja di sini bentar. Gue kejar bang si kakak ini. Kak, tunggu bentar. Kak, tunggu kata gue. Tetap pasti jalan nih bang di si kakak ini. Akhirnya gue tepak sampingnya. Plak, kak. Dia kaget. Om, tunggu itu si Dede lagi istirahat. Oh, kakak kenapa jalan terus? Kata gue bang. Enggak, itu kakak ngelihat ngikutin si Nathan di depan. Padahal si Nathan ini ada di belakang bang sama adik-adiknya. Itu bang Nathan di belakang, si Nathan di belakang itu sama si Dede. Udah ke belakang tuh tungguin bentar. Akhirnya balik lagi kita ke belakang, ke anak-anak ke yang lain. Nah dari situ kan duduk dulu. Nah di situ posisi center gue tuh udah mau habis bang. Jadi gue ganti baterai dulu. Dan mereka ini mau jalan. Akhirnya dia ngomong, Bal jalan lagi. Udah bentar teh, gue ganti baterai center dulu. Kalian jalan duluan aja. Yaudah jalan pelan-pelan lah. Mereka jalan pelan-pelan, gue ganti baterai bang. Terus gue kan pakai center yang SWAT nih bang, yang gini doang. Jadi gue ganti baterai.
Pas gue beres baterai, gue nyalain gak nyala nih bang. Gak nyala. Gue coba buka lagi karena kan takutnya salah nih plus minusnya. Gue lihat lagi, tapi tetap aja gak nyala-nyala. Udah gue kejar aja ke depan. Mau coba bangun, kagak bisa bangun bang. Dari posisi duduk ini kagak bisa bangun, kayak ada yang neken di sini nih. Kayak diginiin tuh, ditekan gitu. Kenapa ini badan gue? Coba bangun tuh ada sekitar lumayan semenit 2 menit bang itu posisinya. Gue coba bangun tuh gak bisa-bisa. Langsung ya gue istighfar bang, istighfar. Senter nyala nih, nyala sendiri dia. Karena mungkin udah ke posisi on gitu kan. Pas senter nyala, gue bangun, gue bisa bangun. Alhamdulillah. Akhirnya gue lari bang ke depan, ngejar mereka nih. Sekitar ada mungkin jaraknya 20 meteran lah bang posisi sama gue itu. Lumayan jauh soalnya mereka udah jalan sekitar 1-3 menit posisi jalan. Karena gue stucknya tuh sekitar segituan. Dan yang mereka tak tahu itu gue ada di belakang mereka bang. Gue ada paling sekitar 2-3 meter di belakang mereka jalan. Yang mereka tahu nih. Padahal kan gue masih di belakang nih bang. Masih stuck di situ. Tapi yang mereka lihat tuh gue masih ada di belakang mereka. Lanjutlah bang jalan. Mulai dari situ udah aman bang. Kita sampai ke base camp. Ada base di situ istirahat. Tadinya mau balik malam itu juga. Nah tapi karena kita capek gitu. Jadi buat besoknya aja lah kita balik. Akhirnya nginep lagi di situ. Nah beres dari situ bang, paginya gue kaget bang. Paginya tuh gue kaget. Stelina ini cerita nyuruh ke anak yang kedua si kakak buat beli pembalut bang. Akhirnya gue tanya sama si Stelina, teh, lu napas naik lagi dapet? Iya, gue pas di Batu Kukus pas naik, pas Batu Kukus 2 gue dapet. Berarti kan pas posisi ada si burung ini bang. Langsung gue ngomong, pantesan teh. Gue selama naik gak pernah gue ngelamun kayak gini. Gitu. Kata gue, parah lu teh, bukannya cerita dari awal. Ya bukan gue gak enak aja bang, dari sama anak-anak. Takutnya mereka kecewa gitu kalau misalnya kita mutusin buat turun lagi. Soalnya gue dulu juga pernah waktu gue masih perawan, gue naik ke Gunung Gede, gue lagi dapet aman-aman aja gue. Kata, ya kan beda teh. Kata gue ngomong, kan beda teh posisinya. Ini bawa anak-anak gitu. Habis itu ya ternyata gue kagetnya kita naik ke atas itu sama si dengan gangguan segitu karena Stelina ini lagi dapat bang. Mungkin itu pancingan dari mereka itu kenapa bisa ngegangguin kita. Karena mungkin ada dari bau-baunya, darah-darahnya menstruasi kayak gitu. Mungkin si penunggu situ kayak tertarik gitu. Jadi mutusin buat gangguin kita gitu kan. Karena gue pastiin lagi bang, 2 minggu setelah itu gue pastiin lagi naik ke Gunung Gede sendiri, kagak ada kejadian apa-apa bang. Selama gue naik ke gunung itu baru pertama kalinya gue dapat gangguan se-ekstrem itu bang. Tadi kan gue ngomong ada sosok si ini bang ya, sosok si jubah hitam ini. Ternyata sosok si jubah hitamnya ini bang adalah istilahnya leluhurnya si teteh. Dan mungkin ya kalau nggak ada si sosok ini, nggak tahu dah apa yang terjadi sama kita. Ya bukan ini ya, maksudnya bukan mempercayai tentang kayak gitu ya bang ya. Kita kan pengakuannya si teteh kayak gitulah gitu. Karena itu kepercayaannya mereka gitu. Ya jadi gitu bang, cerita yang gue alamin waktu gue naik di Gunung Gede Via Cibodas bang, sama keluarga kecil ini gitu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman semua, pengalaman dari Bang Iqbal ini saat itu naik Gunung Gede bang ya, bersama satu keluarga. Memang sambil minum mau, silakan bang sambil minum. Nah, bang taruh selendangnya. Nah memang banyak juga kan yang anak kecil yang sempat viral yang diajak sama orang tuanya ke Gunung Kerinci juga kan ada juga tuh ya. Ada juga yang ada anak kecil juga yang sempat diajak orang tuanya ke Surya Kencana, ada juga gitu kan. Ada juga anak kecil ketika di gunung mana lagi ya, pokoknya ada juga. Dan memang sebenarnya gimana ya, ini kalau yang horor kita samping dulu bang, tapi yang satu keluarga ini gitu kan, buat pelajaran juga kan, kita angkat pelajarannya. Memang mungkin entah itu anaknya juga pengen naik gunung, kan ada juga yang memang egoisme dari orang tua untuk
biar lo tuh kayak gue nanti nih pas gede kan ada juga bener. gitu dong ya Iya. kan. Pasti orang tua mencontohkan hal-hal yang baik untuk anak kayak gitu kan. Alangkah baiknya orang tua juga tahu nih limit daripada anaknya sendiri gitu kan. Tahu, batasnya sampai mana dan sebagainya. Terus juga jangan sampai nih orang tua yang sana yang hobinya sama pasangannya juga naik gunung, ingin jadi anaknya pengen pendaki juga gitu kan, tapi nggak ada progres. Misalkan pas dari umur berapa tahun diajak camping, pelatihan dini lah gitu. iya ya camping dulu gitu kan, terus umur sekian trekking ke Curug gitu kan, terus di umur yang mantap kita udah tahu limit anaknya gimana, barulah diajak naik gunung kan lebih proper aja gitu bang ya, karena kan kita aja gitu di umur kesekian ketika naik gunung pasti ada aja kan trouble ke fisik gitu kan. Entah itu ya mungkin yang mayoritas pegel lah, kesleo gitu kan, kram, bahkan kedinginan gitu kan. Itu aja kita aja masih ngalamin hal itu gitu kan, apalagi yang anak. Ya kita bilang bukan anak kecil tapi anak-anak gitu kan. Anak-anak yang nggak tahu deh untuk ketika bilang dingin, ketika ngerasain dingin dia bilang gimana dan sebagainya kan gitu. Jadi untuk para orang tua orang sana gitu kan, kalau mau ngajak naik gunung anaknya, kita latih dulu untuk seberapa tahu limit anak kita gitu kan. Itu boleh-boleh aja, bahkan gue juga sepakat ketika mengajarkan anak-anak main itu di alam-alam gitu. Kayak camping gitu kan, itu kan lebih masuk experience baru ketimbang dikasih gadget kan bang. Gadget mau naik gunung tontonnya itu video YouTube gitu kan. Jadi bahaya juga. Jadi ini memang kalau faktor resiko di gunung yang selalu gue bilang memang resiko sangat tinggi, bahkan orang dewasa pun mempunyai faktor resiko juga kan gitu kan. Tinggi lah resikonya. Tinggi banget gitu, apalagi yang anak-anak. Tapi untuk yang masalah yang pembalut itu pun tadi juga si Tetet juga sempat bilang bahwasanya sebelumnya juga naik gunung ketika aman-aman aja. Waktu masih perawan. Ya pokoknya ini juga tergantung dari teman-teman semua, bahwasanya memang ada juga yang beberapa gunung mungkin ya yang tidak memperbolehkan pendaki perempuan naik gunung gitu kan. Ya mungkin karena gue logika banget mungkin ke kesehatan lah bang ya. Iya benar. Karena kan kram perut dan sebagainya. Timbul halusinasi nanti ngedrop di jalan, merepotkan semua tim nggak bisa nanganin, merepotkan ranger nggak bisa nanganin, merepotin rumah sakit gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Pokoknya intinya kalau naik gunung, kalau berpergian kalau bebas, kita tahu dulu batas limit kita kayak gimana gitu kan. Ketika kita nggak mampu, misalkan gunung gede kita bisa gitu, limit gue udah bisa nih naik gunung gede misalkan, dengan segala tempo dan persiapan. Berarti kalau naik gunung lain dulu kita tahu dulu nih siapa apa enggak nih kan gitu ya. Misalkan gunung Kerinci, gunung mana pun kita tahu dulu batas limit kemampuan dari diri kita gitu. Jangan sampai memaksakan. Ketika memaksakan nanti ujung-ujungnya nanti ada hal yang nggak enakin nih gitu di badannya gitu kan. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih banyak nih ya Bang Iqbal, bukan Cowboy Junior ya kan, yang lagunya cucu, aduh banget hai kamu gitu ya. Tapi cucu gue gitu dah. Oke. Tapi sebelum itu Bang Firanya, mungkin Bang Iqbal punya pesan nggak Bang untuk teman-teman semua? Pesannya sih Bang, mungkin kalau emang misalnya benar tadi kata Bang Umang, kalau misalnya kita mau ngedidik anak, mending kita didik anak yang dengan step by step gitu Bang. Jadi nggak harus langsung hajar naik gunung ya. Ya nggak harus langsung step yang tinggi gitu, kayak langsung naik gunung, kayak mungkin ya kayak Curug dulu, atau olahraga lah minimal lari pagi setiap seminggu 3 kali lah gitu-gitu. Jadi ya nggak ada hal yang nggak diinginkan terjadi gitu kalau misalnya kita bawa anak kita naik ke atas sih Bang gitu. Oke. Dan itu nanti dijadikan contoh juga untuk para orang tua yang masih punya anak terus pengen sehobi, memaksakan hobinya anaknya gitu kan. Anak kan emang lagi tugasnya untuk bermain kan gitu kan. Jangan memaksakan, udah ikut. Coba orang tua egoisme agak diturunin dikit. Ini untuk seluruh orang tua deh. Biasanya mama juga nih biasanya, atau bapak-bapak nih gitu kan. Ngikutin jejak langkah orang tua kan kadang nggak bisa juga kan Bang. Bahkan orang tuanya misalkan pendaki gunung semuanya dua-duanya, ketika anaknya hobinya ngeband ya kan. Jadi band ya kan, walaupun kita paksain ini alat kita beliin, ketika diajak
Nggak mau ah, tetap. mau, tetap Pokoknya aja. keputusan tetap anak-anak, oke. Betul. Sekian dulu anak-anak semua pada video kali ini anak-anak. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Iqbal ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung gede ataupun ke gunung manapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Iqbal, bukan Sama-sama, Cowboy Bang. Junior. Bungkus.